Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sholat luhur atau makan siang teman-teman? Alhamdulillah. Saya lagi di kantornya Sedekah Rombongan di Jogja. Kebetulan ada teman-teman dari yayasan yang lagi rekrutmen staff. Dan kebetulan ada salah satu follower saya, teman di Facebook sih, yang pernah ngontak saya bulan Juli. Dia cerita proses hijrah, katanya gelisah. Nih saya lagi ketemu orang gelisah terus nih. Sampai nulis buku 33 kisah nyata bisnis tanpa riba. Ini orang gelisah semua sebelumnya. Tapi ini dari MLM lagi. Karena 2 minggu lalu saya ketemu dengan Mbak Nadia, dari salah satu MLM yang dia jabatan sudah tinggi. Yang ini juga, bahkan ini levelnya sudah satu level di bawah direktur ya. Opolah itulah, saya embuh lah, diamond opo sembuh radong aku. Yang eskron lah ya, itu yang sudah ratusan juta bonusnya, tapi kok ditinggalkan. Saya kadang-kadang salut kepada teman-teman yang mereka kok berani ya dapat duit banyak tapi ditinggalkan hanya karena faktor hatinya gelisah. Wah. Kita ngobrol sama Mbak Farida dari Madiun. Assalamualaikum Mbak Farida. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Ketok ya. Saya pakai tongsis ini tadi rada gerak. Ada suaminya di situ, saya agak geser apa pokoknya. Dan ini udah pakai pelindung, dia udah pakai ini. Mbak Farida kelihatan ya Mbak ya. Wes, matur suwun Mbak. Aku cerita nih, dong, kita ngobrol santai aja nih. Siap. Jauh-jauh dari Madiun ke Jogja, sudah ke Tengkleng Hohah, udah makan. Makan siang kenyang. Kamu curhat bulan Juli lalu sama aku, Iya, katanya betul. sempat gelisah. Posisi tertinggi nomor 2 di MLM tertentu, kita nggak pernah nyebut merek, tapi kamu kok ada yang salah di sini. Iya. Padahal sudah memberikan kamu bonus ratusan juta, downline namanya ya? Iya. Sampai 50.000 orang, ini piye kok mau resign, ini piye Mbak? Cerita dong, kenapa sih kayak gitu loh? Oke. Jadi awalnya dari rasa gelisah ya, nggak tahu. Rasa gelisah itu emang nggak bisa dihilangkan. Kalau namanya orang itu dapat bonus, dapat duit tuh seneng ya. Ya awal-awal gitu. Awal-awal tuh seneng waktu saya belum mencapai di posisi saya yang dulu itu, sebelum posisi tinggi ya. Saya tuh seneng aja menjalani proses, itu seneng karena dapat duit, dapat bonus, dapat reward. Rasanya semua impian itu kayak di depan mata gitu. Duitnya oke bro. Bisa keliling Iya tuh. Luar negeri juga ya? Sampai luar negeri juga ya Masya ke Allah. Singapura, Thailand, Malaysia. Seneng kan mana-mana. Oke, saya menjalani proses Pas itu pikniknya seneng. udah gelisah belum kalau pas pikniknya itu? Belum bisa. Terus. Ya, itulah. Saya kan proses hijrah juga ya. Saya sedang memperbaiki diri, memperbaiki memperbanyak ilmu lah Ya. gitu ya. Saya sedang memperbaiki diri. Nah, semakin kesini saya memperbaiki diri itu, memperbanyak ini ya, datang-datang ke kajian seperti itu ya. Sebenarnya nggak ada kajian yang membahas tentang bisnis saya tuh, juga nggak ada yang membahas kayak gitu. Bahkan nggak nyebut merek ya, Nggak sama ada yang sekali. benar, sama sekali nggak ada. Terus kenapa yang membuat kamu gelisah? Di setelah titik saya- mana kok tiba-tiba kok ada yang salah gitu? Kenapa Ya. waktu itu? Di tahun kelima, setelah saya mencapai di posisi saya ya, termasuk tinggi di ini saya Nomor 2 itu ya, nomor 2 dari nah, tertinggi itu ya. MLM saya tersebut. Nah, Nah, itu saya semakin merasa gelisah, nggak nyaman dan nggak tahu kenapa. Saya terus mencari jawabannya itu. Kemana-mana saya tanya beberapa ustadz, saya tanya-tanya sama teman-teman yang lain juga, kok nggak ada ketemu jawabannya. Tapi dalam hati itu terus bertanya, kenapa ya kok saya merasa gelisah? Ada apa dengan kehidupan saya? Memang ya, saya kalau yang sudah banyak kenal saya itu tahu kisah hidup saya yang begitu luar biasa sampai saya akhirnya memutuskan untuk berhijrah. Iya. Mulai dari memperbaiki keluarga, memperbaiki anak-anak, itu proses yang sangat luar biasa, sampai proses yang sampai saya nggak bisa cerita ya, karena sudah banyak sih teman-teman yang sudah tahu waktu proses saya kemarin itu membuat saya terus memperbaiki diri, dan di titik rasa itu tadi Gelisah terus menerus. Tapi Nggak tahu gelisahnya karena apa gitu nggak loh. tahu, bener-bener nggak Padahal tahu. transferannya oke ya bro ya. Kudunya oke duit kan seneng. Ini kenapa deh gelisah Ya, itu aneh ya. Ayo, apa yang membuat dengan mungkin kamu ketemu sama upline atau dengan pimpinan di MLM itu yang kok ngomongnya duit terus sih, Iya, kayak gitu nggak? Apa ya, itu? ha-ha. Piye itu? Jadi yang dikejar itu semakin ini, yang dikejar itu apa sih di sini itu? Saya semakin bingung. Ini yang dikejar sebenarnya kita cita-citanya kemana? Ini ke dunia atau ke akhirat? Kita itu tujuan hidup kita itu kemana? Rasanya kayak bergeser ke reward, bergeser ke impian-impian dunia terus menerus gitu. Jadi dia mulai risih ditampilin mobil mewah itu. Oh apa sih mobil mewah terus isi rekening gitu ya, betul nggak kayak gitu? Iya,
ngapain memamerkan rekening saya ya. Oh iya Tapi iya, anehnya, saya yang pamer merasa- juga gelisah ternyata. ya nggak sesuai. Kadang tuh apa yang saya tampilkan di media sosial sama hati saya sendiri itu bertolak belakang. Saya kewajiban saya itu nge-share bonus saya ya. Wajib itu memang Iya, wajib. aturan mainnya gitu ya. Iya gitu untuk Iya, menyemangati iya, iya. yang lain. Tapi pada rasanya itu loh, rasanya itu nggak nyaman, rasanya kok pamer gitu Gitu, loh, iya. rasanya kok nggak nyaman. Terus apa ya, ini yang dimaksud dengan keberkahan harta, kita harus memamerkannya. Terus sedangkan yang saya tahu orang yang kaya betulan, orang yang banyak uangnya Malah itu nggak suka pamer. nggak suka pamer. Malah Nah, kemana-mana sendal jepitan, Nah, yang duitnya suka wakeh merakyat, ya. kenapa di sini kita harus menampilkan yang kita punya gitu. Jadi kesannya palsu ya Mbak ya. kesannya kayak Gitu loh. nggak Ini emang sesuai dengan diri. hampir semua MLM kayak gitu ya. Hampir Aturan semuanya. mainnya ya kayak Iya, gitu ya. iya, aturannya semua kayak gitu. Terus ketika memutuskan untuk meninggalkan itu, gimana komentar para petinggi dan juga downline-mu, upline-mu? Ah, sok suci. Wah, itu gitu nggak? Ya, sebelumnya saya sendiri mengatakan bahwa di MLM saya ini halal. Halal itu loh. Setelah Ya, sebelum saya tahu ilmunya. Belum tahu ilmunya. Terus Ya saya tidak menyalahkan Terus? yang masih berjalan atau masih menjalankan, ya itu memang ya pilihan masing-masing. Ya. Saya tidak menyalahkan karena yang dihukumi itu sebenarnya adalah ininya ya. Akadnya, atau Akadnya gitu. akadnya. Yang dihukumnya itu bukan produknya, yang dihukumi itu bukan lembaganya, bukan perusahaannya. Tapi akadnya. Namun akadnya itu tadi loh. dan itu praktek di lapangan susah itu. Praktik di lapangan tuh karena tidak sesuai. Betul, karena yang kalau Dengan aku fakta, teman-teman yang iya. curhat itu memang praktek di lapangan susah Mas kalau mau ngikutin yang MUI itu loh. Katanya nggak boleh pamer, dah kami harus pamer Ya, katanya gitu loh. Ya ada Terus- batas-batasan sih dari urusan itu, memang ada batasan-batasan yang menurut saya itu ini gimana ya, nggak sesuai gitu ya. Ada batasan, terus faktanya itu nggak seperti itu. Ya, gitu. ya. Tapi Ya, pertentangan paling besar dari mana? Dari suami, keluarga, atau malah dari orang-orang yang sebisnis dengan kamu gitu loh? Pertentangan terbesarnya itu dari sini. Oh, dari Dari hati. Suami saya tuh selalu 400 mendukung. juta loh duit yang tinggal diambil, ditolak. Iya. Sak mobil mewah, sama mobil apa? Pajero? Itu senilai Wah. dengan Pajero. Oh, senilai dengan 400 Pajero. juta. Dan nggak diambil, waduh. Kondisi kayak gini padahal. Terus Ada terus banyak- gimana ketika itu pernah ada nyesel nggak sih? Oh, kok ternyata gitu. Awal-awal masih gelisah. Awal gelisah ini mau dikasih uang dari depan mata, ibaratnya nggak mau Terus? mau dapat uang segitu, tapi saya hatinya itu rasa tetap nggak bisa dibohongin. Betul. Lalu waktu bulan apa ya, Februari itu saya tutup kantor saya. Saya punya kantor juga di Madiun. Kantor Kemam tersebut saya tutup. Terus mulai berjalan proses, saya minta bantuan Allah lah. Ibaratnya setiap saya Sholat lagi. sholat malam tuh ya Allah minta petunjuk sih, ini hati saya ini sedang apa gitu loh. Kenapa kok rasanya terus gelisah? Lalu di hari Jumat itu lebih tepatnya sekitar 3 bulan yang lalu ya. 3 bulan lalu. Sekitar 3 bulan yang lalu itu sore-sore hari Jumat saya kecelakaan. Oh, ada kecelakaan. Sesuatu ya, kayak dulunya saya nyemplung jurang dulu waktu masih mainan leasing. Ayo, kecelakaan apa cerita gitu Saya loh. kecelakaan, saya waktu itu naik motor waktu habis ngatur uang saku buat anak saya yang Terus? ada di pondok. Itu saya pulangnya itu kecelakaan, dan kecelakaannya itu kan saya bertiga, saya suami sama anak saya yang kecil. Yang kena kan dari belakang nabraknya itu yang kena hanya saya. Kena pas tulang belakang saya. Innalillahi. Dan waktu kecelakaan itu bres. Nah, sebelumnya itu saya doa. Kan Jumat sore tuh memang ini ya. Doanya. Afdol banget untuk berdoa. Saya Tungannya apa? Bukan ya Allah kasih kecelakaan enggak loh ya apa? Saya tuh minta kasih petunjuk Allah karena saya benar-benar merasa awam. Saya Petunjuknya kecelakaan gue masih suaminya guyang-guyu wae toh. Ya toh, terus. Ya, karena saya terus minta ya Allah, minta petunjukmu, minta petunjukmu. Di jalan itu saya sambil berdoa itu terus, nah itu ditabrak dari belakang, Jadian, ya? kena tulang belakang saya. Waktu maksudnya setelah kecelakaan itu langsung kayak patah. Innalillahi. Saya berasa bener-bener patah dan nggak bisa jalan. Sampai yang nabrak itu kabur, Mas. Innalillahi. Bener-bener kabur gitu aja. Itu petunjuk Allah bener itu. Suami nggak apa-apa, anak saya yang kecil Alhamdulillah, juga nggak apa-apa ya, Bahkan suami saya. motor itu pun tidak jatuh. Malah kamu yang kena ya. Saya yang kena. Aneh ya. Keras banget benturannya sampai tetangga itu semuanya keluar. Karena sangat keras suaranya tadi, kena tulang belakang itu tadi, saya nggak bisa jalan, dibopong sama suami. Butuh pemulihan berapa lama itu? Itu sama pemulihan sebentar. Itu sama suami itu ditaruh di kursi. Sekali saya tuh langsung bilang, ya Allah saya minta ampun. Ini saya salah. Saya sudah tahu kesalahan saya, ya Allah. Saya minta ampun.
Dan dari rasa sakit ini saya terima ini sebagai pengukur dosa saya. Saya bilang begitu, saya lus nih tulang belakang. Sebelumnya nggak bisa duduk, langsung bisa duduk. Oh. Jadi saya merasakan sakit tuh yang di tulang belakang itu turun sampai kaki, itu saya nangis itu. Ya Allah, saya minta ampun sambil istighfar ya, itu sakitnya itu turun sampai kaki, kaki lalu bengkak. Ini sudah sembuh. Tulang belakang yang belakang tuh udah nggak sakit lagi. Nah, di situ saya mulai belajar lagi. Nah, saya mau nangis dia cerita nih, mengingat kejadian itu nangis tuh dia tuh tabrak motor, dia berdoa minta dikasih petunjuk sama Allah, seperti tulang belakangnya patah, dia berdoa minta ampun sama Allah, dielus, baru kakinya bisa terasa lagi, masya Allah ya, luar biasa. Dan doanya dikabulkan ya Jumat sore lagi tuh. Ada yang berani besok Jumat berdoa kayak gitu, ya Allah, dosaku apa ya Allah, aduh. Langsung dikasih hukuman di dunia. Gitu ya. Ya, terus saya udah bilang ke semua tim saya bahwa saya waktu 2 minggu saya meminta waktu 2 minggu saya nggak aktif di grup, nggak aktif di Facebook, semua media sosial. Izin. Saya izin dulu sama teman-teman. Lalu saya minta petunjuk lagi ya sama Allah. Kan saya punya beberapa buku dan saya merasa selama 6 tahun tuh buku itu saya hanya membeli dan jarang sekali untuk membacanya. Lalu bismillah saya tuh sambil merem loh Mas. Jadi saya sambil merem, ya Allah minta petunjukmu, buku yang mana yang menjadi petunjukku. Akhirnya aku bisa benar-benar mengetahui kegelisahanku ini. Akhirnya ngambil buku, ketemulah buku Kembali ke Titik Nol. Aku nggak promosi sumpah. Serius teman-teman, saya nggak promosi walaupun saya nulis buku itu loh, serius. Alhamdulillah. Atur suwun ya, alhamdulillah ya. Jadi dia mencari inspirasi, ngambil dari deretan buku nggak pernah dibaca, ada buku komik, ada buku macem-macem. Ya, Kembali ke Titik Nol ya, wes cerita wes. Ya wes aku ora promosi tenan loh, ini serius nggak ada janjian ini dengan dirimu aku. Ayo cerita. Ya, jadi ketika 5 menit lagi soalnya. Saya ngambil buku itu kan ya, lalu saya buka sampai tengah-tengah saya belum paham. Kok nggak ketemu jawaban saya, masih belum ketemu. Tapi hati saya tergerak untuk nge-WA Mas Sabtuari. Saya kan dulu 3 tahun yang lalu pernah ikut seminar Mas Sabtuari. Oh iya di Madiun ya. Ya di Madiun. Ya. 3 tahun lalu saya pernah ikut seminar Mas Sabtuari dan dulu saya pernah menanyakan bahwa bisnis yang saya jalankan ini halal atau haram ya? Kalau saya menjalankan ini hukumnya apa ya? Aku jawab apa waktu itu? Lu lupa aku. Waktu di depan lift saya ngejar Mas Sabtuari, sama teman saya. Itu saya ngejar, lalu di depan lift saya kata begitu dan Mas Sabtuari tuh kesusu ya, apa cepet-cepet gitu loh, cepet-cepet gitu. Terus gini jawabnya Mas Sabtuari itu, Mbak, gini loh, sekarang hati kamu rasanya gimana? Ya biasa saja saya gitu. Kamu nyaman? Ya nyaman. Gini, ketika kalau hatimu sudah nggak nyaman di situ, segera tinggalkan. Itu kata-kata yang terus saya ingat. Oh iya. Aku lali ngomong kayak ngono ya Mbak. Yang bilang Mas Sabtuari atau siapa ya? Iya. Masya Allah. Intinya kembalikan ke hati ya. Kembalikan ke hati. Karena saya nggak tahu jawabannya, dia nggak nyebut nama bisnisnya, saya nggak mau masuk ke bisnis ranah orang lah. Nah kalau kalian tanya Mas, bisnis saya mereknya ini apa? Aku nggak pernah punya hak untuk mengomentari. Mendingan saya kasih jawabannya secara agama seperti ini dan hatimu tanyakan. Karena kalau soal hati nggak bisa dibohongi, betul. Ya seperti orang jatuh cinta. Iya toh. Ayolah 400 juta harusnya diterima, tapi hatinya gelisah, kecelakaan, berdoa sama Allah disadarkan, kejadian kayak gitu. Iya, betul. Ya, matur suwun ya, Masya Allah. Seneng bukuku kalau di salah satu, tau nggak Mbak, salah satu penulis buku kebahagiaan tuh kalau ada orang cerita kayak gini. Mas, suamiku susah banget diajak untuk hijrah, dinasihati Pak Ustadz atau lihat kajian nggak mempan. Tiba-tiba saya kasih buku KKTN mau baca, sampai habis tiba-tiba nangis dia hijrah. Gitu. Ada sesuatu yang sangat mahal dibandingkan uang apapun gitu ya. Kadang-kadang, oh ya Masya Allah. Kapan nulis buku dong berarti? Iya, bentar lagi. Kalian kan banyak nih ya. Kemarin Mbak Farida, ada Mbak Astri Hanafi. Ini sekarang ini tuh yang para petinggi MLM tuh bikin gitu loh. Ya, temanya adalah iya, kalau X-Bank kan udah banyak teman-teman ya, X-Bank pada bikin ya tuh. Ini XMLM pada bikin buku. Tujuannya jelas ngajak kepada kebaikan teman-teman yang mungkin saat ini dilimpahkan harta yang luar biasa, tapi sumbernya diragukan. Dalam arti bukan saya yang rasa nggak tenang, tuh ternyata banyak sekali gitu ya. Ya duitnya dapat tapi berkahnya nggak dapat Mbak. Kadangkala hati gelisah kalau nggak duitnya pergi dengan cepat. Betul sekali. Ada kejadian yang membuat duit itu datang cepat, perginya juga cepat. Betul.
Kalau berkah itu kita nerima duitnya tenang ya toh, membelanjakannya pun bahagia, senang ya toh. ya. Keluarga juga adem, sakitnya cuma masuk angin keroan ngono lah, hal-hal yang kadang kala ya wis disyukuri kayak gitu lah. Tapi menarik ya. Ya saya tunggu loh buat Mbak Farida ya toh. Mbak siapa kemarin? Yang Mbak Nadia, Mbak Astri ya. Sini tak tunggu bukunya kamu ya, biar makin banyak yang sadar ya. Karena apalagi sekarang yang MLM dengan kedoknya adalah money game kedok MLM banyak loh. Banyak. Yang curhat banyak banget dah. Jual barang misalnya harga cuman Rp500 dijual 1.500. Yang 1.000 adalah bonusnya itu. Kalau punya saya sebelumnya gak ada kayak gitu. Jadi bener-bener sulit sekali mau ngebedain. Gitu ya. Tapi ada satu hal yang ya itulah paling yang suka memamer-mamerkan itu igrok katanya. Kalau dalam 12 syarat MLM menurut MUI itu ada salah satu yaitu tidak boleh menunjukkan sesuatu yang terlalu membuat orang kepengen. Berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan dalam memamerkan padahal sesuatu. itu yang bikin banyak orang gelisah gitu loh. Sebenarnya Dalam kondisi kayak gini dipamerkan isi rekening, rasanya piye Mas kamu Mas? Mulai ngiler ya toh. Cuman ya itu mau gabung dong nggak bayar sekian juta. Masya Allah luar biasa. Kapan-kapan ngobrol lagi ya Mbak Farida. Sekarang bisnis apa? Cerita dong. Kamu punya bisnis sini. Iya. Bantu promosi kilo toh. Kalau kemarin Mbak Nadia jualannya daster. Istri saya dikasih 2 daster. Ini saya dikasih nggak kayak gini nih. Ini di luar rencana loh, Cah. Aku ranjaluk loh, Cah. Ini ngerampok ceritanya. Ini namanya adalah apa? Jualan apa sekarang kamu? Lemone, sari Lemone. Itu produksi mana? Ini produksinya Magetan. Magetan ya dari toh. Gunung Lawu. Gunung Lawu, Iya, Masya Gunung Lawu, Allah. Magetan. Karena beberapa sentra jeruk kan ada di Lampung, di Jawa Barat ada, ini produksi Jawa Timur ya. Dan ini organik. Organik. Ya. Bedanya organik sama nggak organik apa? Ya beda. Kalau beda. organik masih pakai semprot kan, masih pakai ini basmi hama. Gitu ini ya. Kalau di kita itu nggak pakai, karena gini di lereng gunung ya, itu nggak ada hama. Oh, ada gitu. hamanya tuh satu Mas. Apa itu? Monyet. Monyet. Ternyata monyet itu nggak doyan sama lemon. Oh, Masya Allah. Jadi kamu jualan ini sekarang ya? Ya sekarang jualan ini, Ya lemon wes. ini. Walaupun hasilnya belum sebanyak di MLM, tapi gimana? Apa yang kamu Tapi rasakan? penjualan kan ini saya kenal lemon ini sudah 1 bulan. Per hari ini adalah 1 bulan. Dan penjualannya sudah mencapai 2.000. Oh, alhamdulillah 2.000 botol ya. diganti rezeki yang lain Diganti berarti ya. rezeki yang Masya lain. Allah. Ya, begitulah. Disyukuri pokoknya ya. Moga-moga tambah laris ya, Mbak ya. Amin, amin, Lemone. Oh, kalau saya dulu diganti rezekinya apa ya? Oh, aku bangkrut dulu, Mas. Sotoku dapat ganti tengkleng hoha. Tak gitu. ceritakan itu di buku 33 kisah nyata bangkit dari riba. Ya, bisnis tanpa riba. Besok pesan ya, tanggal 1 besok udah bisa dipesan. Wah iya makanya. Teman-teman terima kasih matur suwun udah ngobrol dengan Mbak Farida dan teman-teman dari Madiun ya Mbak ya, matur suwun. Kamu rekam juga Mbak siapa namanya Mbak? Mbak Ani. Itu suaminya loh, suaminya Mas apa Mas? Dian. Mas Dian nih jualan emas dia, EOA Gold. Mas Randy Reza ya, PPA. Wah itu jualan emas, datang ke tempat dia tuh beli emas yang di Madiun. Terima kasih, semoga menjadi ilmu bermanfaat Mbak Farida, semoga dimudahkan oleh Allah. Dan kita Saya doakan mohon maaf kalau ada salah kata atau salah apa Ya. ya, kita tidak menghukumi sebuah MLM-nya, kita Ya. tidak menghukumi lembaganya ataupun perusahaannya. Yang dihukumnya adalah hanya akadnya. akadnya menggelisahkan Akadnya hati ya, yang menggelisahkan Masya Allah. hati, seperti itu. Luar biasa. Semoga Allah ganti dengan banyak keberkahan buat kita semua maupun teman-teman yang lihat yang ada di seluruh Indonesia. Semoga rezekinya berkah, berlimpah, terus jadi bekal buat nanti di akhirat. Nah, itu yang penting ya. Jangan sampai harta banyak malah menimbulkan kegelisahan dan juga malapetaka. Matur suwun, salam dari Yogyakarta. Saya Sabtohari Sugiharto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, dadah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wis rampung iki ning ndi iki.